Tapi Donald Thomas itu nyanjim Capri katanya. Acting nangisnya keren banget sampai ikut nangis gitu katanya. Mau nyontohin sekarang, boleh? Oke. Dalam 3 detik perlihatkan ngajarin cara gimana nangis. Terima kasih. Jadi pertanyaan aku, seberapa sulit sih jadi karakter Dita dan apa aja hambatan yang kiranya berasa banget gitu? Acting keluarin air mata tuh gampang, tapi nangis yang bener-bener kita ngerasain perasaan yang luar biasa, emosional, apalagi karakter Dita yang nangisnya itu kadang suka ditahan di dada gitu loh. Sampai pas beberapa adegan tuh setiap nangis tuh kayak sakit banget di leher gitu karena ditahan supaya nggak yang terlalu ekspresif gitu. Itu yang susah. Bukan COVID ya? Bukan COVID. Itu yang susah gitu. Kalau cuma disuruh nangis keluarin air mata gitu, ya gampang gitu. Aku udah sering acting nangis. Cuma nangis yang perasaannya tuh dengan situasi yang ada di skrip ketika berhenti di sini tuh menurut aku susah banget. Satu, aku nggak pernah ada kejadian yang kayak gitu sama pasangan aku, kehilangan pasangan aku belum pernah, jangan sampai gitu ya. Terus menahan emosi sampai segitunya supaya nangisnya tuh gak yang kejer, tapi nangisnya tuh lebih kayak ke panik gitu ya. Itu kan kayak serang panik attack gitu. Aku nggak tahu rasanya keserang panik attack gimana. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Jadi pas Umay bilang, lo, aku nanya pasti kan, Umay maunya gimana sebagai director, bantu dong gimana nih karakter Dita gitu. Karena aku juga lumayan susah gitu meraninnya. Lo panik attack di sini gitu. Aku kayak panik attack tuh gimana ya? Jadi benar-benar nggak tahu gitu. Dan nyari di YouTube atau nyari dimanapun panik attack-nya orang-orang tuh beda gitu. Setiap orang beda panik attack-nya. Ada yang nggak kelihatan, ada yang cuma ngegoyangin kaki, ada yang sambil nangis. Jadi benar-benar aku harus nyari formulanya sendiri gitu, gimana Dita panik attack. Akhirnya dalam seharian itu aku benar-benar nyari-nyari, nggak tahu 5 detik sebelum tag bahkan aku nggak tahu mau ngapain, kayak ngapain ya. Dan Umay cuma ngomong gini dong, Pril standby ya. Iya masih bengong tuh, ngapain ya gue ya ini ya. Udah susah banget nih. You know what to do kan? Iya Mai, tahu kok gitu. Terus habis itu Gue nggak brief. Nggak brief sama sekali gitu, yang kayak you know what to do kan? Iya Mai, dengan kayak sutradaranya dia udah mulai agak galak gitu kan ya. You know what to do kan kayak gitu kan? Ya itu ya real gitu. Iya Pak ya. Dan yang aku rasain di situ bener-bener 5 detik sebelum tag tuh aku merem dan ngebayangin kalau aku ada di situasi itu dan pasrah aja sama apa yang akan keluar nanti. Aku nggak rencanain nangisnya akan kayak gimana, apa segala macam. Ya yang keluar lah yang terlihat di trailer gitu. Dan itu gak tahu sih gimana caranya. Kalau misalnya ditanya gitu ya, misalnya aku diundang seminar gitu, ditanya bagaimana caranya acting nangis seperti itu, gak tahu. Beneran gak tahu teknisnya kayak gimana. Aku beneran gak tahu karena 5 detik sebelum tag aku bahkan gak tahu mau ngapain. Nambahin dikit boleh? Apa? Jadi setelah beberapa scene yang menurut aku berat banget, dia itu rilisnya justru pas ke base camp itu nggak berhenti gitu, karena dia tahan dan dia berusaha untuk ke dalam. Pas di base camp tuh dia makin kejar, ya. Baru bisa oke udah kelar, baru udah rilis, baru dia scene syuting yang lain. Iya, jadi pas adegan itu kan si Umay kan kayak tekan emosinya di dalam, jangan dikeluarin semua, air matanya jangan banyak-banyak. Susah kan, karena aku tuh bukan tipe yang bisa nahan nangis, dan kalau nangis tuh aku kejar gitu. Nahan air mata gimana sih, kan keluar sendiri ya, nggak bisa ditahan juga. Jadi nyesek banget di dada. Akhirnya pas ke base camp aku yang kayak loh kenapa? Astaga gue sedih banget, gak tahu nih. Terus aku minta waktu, pertama kali dalam hidup aku minta waktu untuk take selanjutnya, karena aku nggak bisa berfungsi setelah adegan nangis itu. Kayak bener, Mike, gue nggak bisa kalau lu suruh adegan seneng hari ini gue nggak bisa. Jadi kayak tunggu dulu. Jadi dia nge-set dulu 1,5 jam lah baru aku take lagi gitu. Tapi walaupun emang aku lihat kamu keluar juga emosi setelah adegan berat kamu coba keluarin, tetap aja ada something, ada yang tersisa, kelihatan banget di film. Sebenarnya itu benar-benar habis take ya udah dikeluarin sekalian, udah dan tapi tetap walaupun dicoba keluarin, itu kamu kayak habis setiap adegan tuh luka baru. Yeah. Luka baru dan lama-kelamaan tuh makin bertambahnya hari. Itu adegan yang pertama itu hari keberapa syuting ya? Kedua syuting. Dan semakin hari bertambah semakin Prilly senyum dan lama-lama gak senyum sekali. Aku sama sekali gak senyum di lokasi sampai si Brian ngomong, mana Prilly yang bubbly dan ceria, kok kamu sekarang jadi Prilly yang galak? Karena bener-bener aku kayak ngeliat orang diajakin ngobrol gitu, mau Reva ngelawak juga gue
Gitu aja. Makanya ini mumpung di record ya, buat semua yang mengira bahwa jadi aktor itu mudah hanya demi mendapatkan followers dan endorsement, kalian semua di sini sesat logika, kalian sesat akal. Bahkan setelah kelarnya aja, ya Prilly ada pendampingan psikolognya sendiri gitu. Dia Sumpah. karena memang berat untuk memainkan karakter ini. Makanya kan waktu itu gue sempat jawab juga di press conference bahwa buat acting nangis tuh mudah, serius sih. Gitu loh, siar tuh bisa tuh lihat ya yang di Instagramnya Prilly kan, dia baru upload itu yang ada jasa nangis keliling tuh. mudah buat acting nangis tuh mudah, tapi membuat orang berempati atas tangisannya itu yang tidak mudah gitu. Mendapatkan empati dan simpati orang kan susah ya. Sekali udah dikasih simpati disia-siain gitu. Gue gak mau nyeplos, jangan nyeplos aneh-aneh. Iya, tapi intinya ya emang udah harus Prilly yang memainkan, harus Reval yang memainkan, harus Brian yang memainkan gitu sih.